Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang berjihad fi sabilillah di jalannya Allah, ulaika mereka siapa? Mereka orang yang beriman yang pertama. Yang kedua, orang yang berhijrah. Yang ketiga, orang-orang yang berjihad. Makna jahadu, berjihad itu bersungguh-sungguh di dalam segala hal, di dalam beramal, beribadah, menuntut ilmu, juga di jalan Allah. Apa penegasan Allah? Ulaika, mereka semua tadi yarjuna, semata-mata mengharapkan rahmatullah, rahmatnya Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan tentang satu peristiwa besar di mana Rasul beserta para sahabatnya itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun lamanya, tidak membuahkan hasil yang signifikan. Justru selama 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah, perlawanan, kebencian, ya, sabotase, ya, perlawanan dari kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab itu semakin keras, semakin meluas, ya. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Jelas ya? Jelas. Jadi dalam tarikh, dalam sejarah, kenapa Rasul mesti hijrah ke kota Madinah? Karena Rasul itu pernah melakukan 2 perjanjian, 2 bai'ah. Ya, bai'ah. Kenapa enggak hijrah ke tempat yang lain? Kenapa mesti hijrah ke kota Madinah? Ternyata dilatar belakangi oleh 2 perjanjian atau bai'ah Aqabah 1 dan bai'ah Aqabah 2. Yang pertama, bai'ah Aqabah 1 itu 13 orang dalam sejarah yang menyatakan memeluk Islam dan menjamin keselamatan Rasulullah. Ya. Setelah itu bai'ah Aqabah 2 itu 73 orang. Ya, 73 orang yang menyatakan masuk Islam dan menjamin keselamatan Rasul dan pengikutnya orang-orang Madinah. Dari 2 alasan itu tadi, ya, dari 2 latar belakang Aqabah 1, Aqabah 2, Rasul yakin mesti hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi alasan-alasan kenapa Rasul hijrah ke kota Madinah, 1, di kota Makkah udah nggak memungkinkan lagi untuk dakwah. Kenapa? Saking gencarnya kebencian, serangan orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi gesekan, konflik antara umat Islam dengan kafir Quraisy, ya, supaya terjadi. Dan yang ketiga, agar, ya, Islam itu lebih kuat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah hijrahnya Nabi apa yang bisa kita petik? Kalau kita di suatu daerah, kita cari kehidupan itu susah, belajar dari kisah Nabi. Hijrah, merantau, ya, termasuk perlu merantau, ya.
Kalau yang kedua, kalau di satu daerah kita kurang dihargai, carilah tempat di mana kita dihargai. Ini teman-teman kan kita bola. Yang terbaru ini apa? Sintayong apa? Menandatangani kontrak terbaru sampai 2020. Kenapa Sintayong itu menandatangani kontrak dengan Indonesia, ya, dengan PSSI sampai 2027? Kenapa? Karena Sintayong merasa dihargai dan dihormati di negara orang. Siap-siap, Teng. Jadi itu hikmahnya, ya. Kalau kita di kampung susah cari makan, cari penghidupan, ya, cari di bumi Allah. Makanya dulu yang latar belakangi Pak Guru mondok di pesantren itu dua. Kalau dipikir di kampung enak dengan orang tua, dengan saudara, tapi dua yang Pak Guru pegang. Satu, merantau itu ketika Pak Guru tahun 2005 dari Sulawesi Tengah ke Banjarmasin, Pak Guru itu cuma modal alamat, nggak ada yang bawa Pak Guru, cuma dua yang Pak Guru pegang. Ya, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, belajar, mencari pengetahuan, ya, mencari apa sesuatu yang dia tidak tahu. Termasuk teman-teman ini datang dari rumah ke sini, niatnya untuk belajar ngaji, mendengarkan sedikit pengetahuan, maka dipastikan kita selama dalam perjalanan sampai pulang kita berada di jalan Allah, di jalannya Allah. Apabila umur kita sampai, ajal kita datang, ya, kematian kita datang malam hari ini, bisa dipastikan kita syahid fisabilillah. Yang kedua, safir tajidu audun aman tufarik, mengembaralah, merantaulah, niscaya kau akan dapatkan apa-apa yang kau tinggalkan di rumah. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasul itu hijrah, ya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang ikut hijrah, ya, namanya kaum muhajirin, ya. Yang orang tadi yang sudah memberikan jaminan orang Nabi tadi, ya, namanya orang Ansor dari Aqabah 1 dan Aqabah 2. Coba bayangkan teman-teman, sini ayatnya tadi. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah. Coba kita pikir sekarang, kita renungkan bagaimana kokohnya imannya orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang Muhajirin. Kokohnya luar biasa. Kita ini misalkan di Babulu sudah punya rumah, kerjaan ada, apapun kerjaannya, ya, keluarga ada di Babulu, ya, rumah ada, kebun ada, tiba-tiba kita suruh pindah. Gimana perasaan kita? Yang di tempat pindah kita belum tahu loh. Gimana? Mikir kan? Bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu hijrah? Rumah ditinggalkan, kerjaan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, murni yarjuna rahmatullah, ya kan? Murni mengharapkan rahmatnya Allah. Gak usah jauh-jauh, mau pindah kerja aja mikir, apalagi rumah ditinggalkan. Orang kalau mau pindah kadang-kadang rumahnya dijual dulu. Kira-kira zaman Nabi rumahnya dijual kan? Enggak, ditinggal. Murni mempertahankan akidah, murni iman yang dipertaruhkan, semata-mata mengharapkan rahmatnya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini mengenai hijrah. Jadi setelah hijrah Nabi dakwah di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi dakwahnya Nabi 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, selama ketika kedatangan Nabi di kota Madinah, ya, di situ ada 3 kelompok Yahudi besar, ya. Apa? Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, orang Yahudi. Nah, ketika datang, mereka itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya orang Yahudi, Sal? Jenggotnya dihabisin, kumisnya
dipelihara. Makanya orang Yahudi itu bisa ya enggak. Tuh. Berarti bisa harus motong dengan komis. Alhamdulillah. Dan maka kata Nabi Khaliful Yahud, kamu itu usahakan beda dengan orang Yahudi. Qasus syaribi wa fulihal. Jadi kata Nabi, potong kumismu, panjangkan jenggot. Nah, jadi asal muasalnya itu untuk membedakan mana orang Yahudi, mana umat Islam. Nah kayak kita ini jenggotnya ya Allah, kayaknya Pak Guru makanya nggak pernah panjang. Jenggotnya jarang-jarang. Belum lagi ilmu fikih kalau jenggot tipis itu harus ketika wudhu harus digini-giniin. Kalau jenggot tebal itu cukup digini-gini aja ketika mau muka. Kalau tebal, nah jenggot kita tipis ini. Gini-gini. Iya kalau wudhu. Kenapa Supaya air mah, karena ini termasuk lingkaran wajib basuh ketika muka. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi setelah Nabi hijrah, maka dimulailah tanggal penanggalan Hijriah. Sekarang tanggal tahun berapa? Besok hari ini kita masuk sudah 1440. Berapa? 46. Coba lihat dulu di YouTube. 46 kan 47? 46 Hijriah. Ya coba dulu kalau takut salah. Empat yang 2004 2024. Ya, berarti 1446 berarti kalau kita hitung 1446 dimulai dari Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah itu sudah 1446 tahun yang lalu. Ya. Coba penanggalan hijrah kita hafal nggak? Bulan-bulan hijriah. Kita hitung dulu ya, 1. Ini besok ini Muharram. Ikuti Pak Guru, Muharram. Bareng-bareng dong ikuti Pak Guru. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Enggak. Hafal enggak? Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa tadi Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal tuh? Enggak. Ramadan. Ulang. Ya, bulan 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Jadi 12 bulan ini ya ada hari-hari besar. Makanya disebut dengan peristiwa. Biasanya kalau pengurus-pengurus itu PH, BI, ya, panitia hari-hari besar Islam. Apa hari besar? Ya, Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Ya, terus besok nih tanggal 10 ada namanya hari Asyura, sunnah puasa. Ini besok kan tanggal 1, 10 hari ke depan itu sunnah puasa. Namanya puasa hari Asyura. Kalau orang Banjar bikin bubur Asyura. Ada tuh. Ada kata? Paham bikin bubur Asyura. Jelas ya? Ikut nimbrung aja, ikut makan. Nah, teman-teman, coba kita berhitung ya. Berarti besok ini tahun baru kan? Tahun baru Islam. 1 Muharram 1446 Hijriah. Ya, sekarang saya ngajak teman-teman merenung lah, agar kita bisa mengambil pelajaran daripada tahun baru. Jelas ya? Misalkan, ini kita semua hidup atau kita punya kehidupan. Kira-kira nih
misal nih sudah tanggal 20, duit gaji di bulan yang lalu mulai berkurang. Sudah mikir nggak? Mikir kan? Mikir nggak sama? Jujur sama. Mikir apa? Nah, kenapa mikir? Tanggung jawab kan? Hah? Istri. Betul. Mikir, aduh cukup apa enggak ya? Jadi uang yang di kantong, ya, ketika berkurang, mikir, dipikir banget ya. Jelas. Ada yang nggak mikir sini ketika keuangan berkurang? Ateng lah. Ada nggak ada? Ada? Kita pikir nggak? Jadi ketika keuangan itu berkurang, mikir. Kadang-kadang kita cari solusi, cari alternatif yang lain. Bagaimana bisa tertutupi ini satu. Yang kedua, misalkan nih Ateng nih main bola pertandingan, ya, kalah posisi 2-1. Menit sudah 80, apa yang dipikir? Semakin berkurang kesempatan untuk berarti dua pola ini sama-sama berkurang. Yang pemain bola, pelatih mikir, waktunya mulai berkurang. Yang dari sisi keuangan, kalau sudah mau habis berkurang, mikir, cari alternatif yang lain. Pertanyaannya, sadarkah tidak teman-teman, ketika perubahan tahun umur kita berkurang? Berarti jatah hidup kita semakin. Kadang-kadang urusan dunia ketika berkurang, kita mikir 10, 20 kali. Tetapi ketika umur kita semakin hari semakin berkurang, kita tidak pernah sadar. Loh, sekarang udah tahun baru, otomatis jatah kita, hidup kita di dunia semakin apa yang sudah kita persiapkan? Kalau urusan dunia yang berkurang, udah mikir. Gak usah jauh-jauh, air galon ketika berkurang, aduh sudah mulai berkurang. Listrik dipikirkan. Kuota berkurang, dipikirkan. Tapi kadang umur kita berkurang, kita nggak pernah memikirkan. Yuk, kita merenung. Betul nggak kira-kira? Hah? Kalau urusan dunia segala sesuatu berkurang kita pikirkan. Tapi justru umur kesempatan kita hidup, jatah kita hidup di dunia semakin berkurang, kita lupa. Kita kadang-kadang nggak pernah memikirkan. Iya kan Garik? Kalau sawit sudah kurang buahnya dipikir. Trek. Kalau sudah seminggu udah mancing, wah mikir deh. Apa mancing ini sama istri? Makanya kata Imam Ibnu Mubarak, tanda orang itu dapat hidayah taufik dari Allah, man zada umruhu zada amal. Kata Imam Ibnu Mubarak, orang yang sadar, orang yang dapat hidayah taufik dari Allah, tandanya ketika bertambah umurnya, berkurang jatah hidupnya, dia semakin banyak beramal beribadah. Kenapa? Jatah hidup di dunia semakin hari semakin berkurang. Ibarat jalan kita teman-teman, misalkan kayak Bang Guru nih, umurnya jalan 41. Kalau umurnya Nabi rata-rata 63, berarti yang sudah Pak Guru lewati dengan yang akan Pak Guru hadapi banyak mana? Sudah dilewati, bro. Berarti menuju liang lahat, kematian itu semakin dekat. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita persembahkan? Sudah kita memperbanyak istighfar? Sudah kita tingkatkan amal ibadah? Sudahkah rutin kita baca Quran? Sudah kita tambahkan volume sholat kita? Sudah kita tambahkan sedekah dan infak kita? Ayo. Ini enggak, kalau udah tahun baru, ya? Makanya kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis dari Syaddad bin Aus, al-kaisu man dana nafsahu wa 'alima lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas kata Nabi, itu bukan mereka-mereka yang berpendidikan S3 sangat muda. Bukan mereka-mereka yang berpendidikan S3 ya, doktor,
profesor, berpendidikan S2, magister, master, berpendidikan S1, ya, sarjana atau strata 1. Apakah mereka yang kata Nabi orang sukses itu orang yang sukses dalam dunia dagangnya, sukses dalam dunia pertaniannya, sukses dalam dunia bisnisnya? Enggak. Kata Nabi orang yang cerdas itu sangat sederhana, ya. Mandana nafsah, orang yang senantiasa mengintrospeksi diri tentang kehidupan. Dia tahu hakikat kehidupan di dunia ini buat apa dan bakal kemana. Dan untuk biar orang ini senantiasa beramal untuk menyongsong yang namanya ajal dan kematian. Itu orang yang cerdas sekali. Ini umur berkurang, santai. Giliran duit yang berkurang, mikir 7 keliling. Padahal uang urusannya cuma di dunia. Tetapi kalau umur yang berkurang, ya nggak tuh. Nah sementara apa ya, umur kita itu bukan sesuatu perkara yang gratis, bro. Ya, dari ujung kepala nih, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu bukan perkara yang cuma-cuma. Akan diaudit oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, umur akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yas'ala an umrihi fi ma'afat. Kaki kita besok di hari kiamat tidak akan bergeser kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah audit, kecuali Allah akan minta pertanggungjawaban, kecuali Allah akan tanya umur kemana dihabiskan, umur kemana dimanfaatkan. Nah, umur kita selama ini dibuat apa? Nah, maka teman-teman, besok tahun baru, ya, selamat tahun baru Islam, ya, 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita mengajak, ayo kita perbanyak konten. Kita bikin Facebook, apa kita share di Facebook, ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Jangan ketika 1 Januari banyak betul yang mengucapkan selamat tahun baru, tetapi ketika tahun baru Muharram sepi dan senyum. Padahal di situ ulang tahunnya hijrahnya Nabi. Jelas ya? Maka ayo kita mengintrospeksi diri, mengupas diri bahwa ada sesuatu yang berkurang dalam hidup kita. Agar balance, jangan cuma urusan dunia yang berkurang kita mikir 7 keliling. Semestinya ketika umur kita berkurang, kita pikir juga bagaimana kita menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya lah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di sisa-sisa umur dan kesempatan di kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.